Kalau lu tanya apa lagi gitu yang dimulai, gue pengen punya soul di setiap apa yang gue lakukan, jiwa. Ya kayak kita deh, kan zaman dulu kerja, lu kan maju tak gentar membela yang bayar kan gitu. Nah, ketika lu punya company sendiri, lu berjualan, lu berdagang dengan customer lo, lu berhubungan baik dengan supplier, itu tuh somehow lu harus bisa punya banyak point of view gitu. Balik lagi sekarang, brand itu harus punya value menurut gua. Nah, kadang itu banyak yang lupa juga. Kan mungkin sekarang banyak orang pengen punya doang ya. Maksudnya kayak banyak. Ya kalau bikin banyak. sih gampang bikin gitu. Banyak. Cuman mengelola bisnis yang lo bikin sehingga paling tidak sustain di atas 5 tahun jarang adanya. Contoh deh, bisnis bakmi deh, guys. Kita ke Roxy gitu. Yang jaga dari zaman dulu sampai sekarang nenek-nenek oma-oma yang sama masih manual, tapi dia bisa inget siapa yang datang. Kebayang? Lu siap nggak untuk kayak gitu? Kalau lu bilang kayak perlu modal sebesar apa? Ya tergantung lu mau bikin yang kayak gimana. Mau yang lu cuma jadi bos ngajak ngobrol tamu, atau lu yang hadir dan termasuk karena itu beda banget energinya. Gue punya prinsip setiap tempat itu akan sama aja. Yang membedakan adalah orang yang menyapa lu ketika datang dan orang yang mendoakan lu ketika lu pulang. Hai, halo semua. Saya Yosi Wijaya. Kita akan punya segmen baru edisi perdana B2B di marketing. Jadi gue akan ngajak teman-teman gue untuk ngobrol seputar obrolan kita tentang dunia B2B. Hari ini gue akan ngajak Omar Karim Prawira Negara. Halo, biar kayak temen. Ayo Mas, ini teman lama kita. Biar kayak temen beneran. Teman lama gue Omar, kenal udah lama gitu. Jadi nanti kita akan ngobrolin banyak hal ya Mar. Banyak. Dari zaman penjaka sampai udah nggak berjaka. Sampai sekarang. Boleh nggak sih ngomong kayak gitu di sini? Boleh gitu. Jadi Omar saat ini banyak kerjaannya. Dari saat ini lu lagi jalanin Warkop NYC di Jakarta. Setelah sebelumnya bikin Warkop NYC di New York gitu ya, Mas. Tapi kalau udah lama nggak ketemu nih, Mas. Lama Nggak ketemu kita, Mas. Lama ya. Bulan puasa tahun lalu. Tahun lalu kita bulan puasa tahun lalu kita bulan puasa di rumah lo yang gede banget itu. Di rumah. Oke. Ini kali Mar, mungkin kalau orang ngomongin B2B, ngomongin food service gitu, kita tuh selalu ngomong bahwa bisnis B2B, bisnis food service tuh nggak gampang. Dari sudut pandang, gua mungkin background gua kan kerja, kerja terus gitu. Jadi menurut gua nggak gampang gitu untuk bikin mulai bisnis B2B. Kalau gua ngerasanya nih saat ini. Walaupun sekarang kalau gua ngobrol sama lo kan selalu bilang mulai aja gitu. Sebenarnya apa sih Mar? Kalau kita bisa cerita apa sih yang harus dipunyain? Apa sih yang harus kita punya? Apa sih yang harus dimulai? Menurut untuk lo? Mulai langkah awal kita punya bisnis B2B gitu kan. Mungkin cerita dari lo deh. Dari gue ya, kayak mungkin long story short, tadi dibilang Yosi, gue lama kenal zaman di FMCG, terus sampai akhirnya pindah marga jadi entrepreneur katanya. Serial entrepreneur pengen gitu ya, kayak banyak gagal ya soalnya. Terus pertanyaan yang fundamen setelah sekian lama, gue berapa tahun ya, 10 tahun kayaknya, 10 tahun dengan kegagalan, mulai lagi. Gue inget gue pertama kali datang ke tempat dua yang kecil itu, kopi yang di Cepete Dalam. Terus pertama tuh sebenarnya yang paling penting tuh lu mesti punya apinya nih. Karena menurut gua any kind of business gak buat semua orang. Kalau lu nggak punya apinya, api itu kayak pematik lu untuk selalu semangatin diri lu ketika
dalam posisi jatuh, lu Hmm. harus naik lagi, bounce Hmm. back lagi, jatuh, naik lagi. Jadi Hmm. kenapa lu bikin ini? Ya lu harus tanya dulu sama diri lu gitu. Hmm. Karena apapun ya, gue pernah bisnis sepatu zaman dulu, Hmm. pernah celana, pernah masuk F&B. Hmm. Tapi dari semua itu yang paling gue suka F&B. Dan ada B2B juga gitu. Ya. Nah, kenapa pada akhirnya gue memulai? Kalau gue boleh sedikit agamis, dulu tuh gue selalu berpikir kayak Duh, kalau gue jadi karyawan kayak gue mentok sih ini. Bukan karena nggak nggak pinter kan? nggak Bukan. pintar, cuman kayak banyak yang lebih pintar. Iya gitu. ya. Dan panggungnya cuma satu gitu. Hmm. Kayak semua orang rebutan kayak gini nih, rebutan lampu gitu. Hmm. Gue orang yang selalu mencari celah Hmm. untuk bisa muncul dengan cara gue, Oke. ya kan? Ya. Salah satu yang gue pilih adalah berbisnis. Hmm. Karena gue pengen punya impact juga sama orang lain. Karena kalau gue kerja, nggak ada yang salah dengan kerja. Cuman kalau kerja kayaknya yang nikmatin ya keluarga inti lo mungkin mesti ngasih bla 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 bla. Cuman kalau misalnya berbisnis, luas banget ya. Lo ketemu banyak orang at multi level gitu, dari yang paling bawah sampai paling atas, dan lo ngasih impact. Hmm. Itu ternyata bahan bakar gue. Hmm. Gue ngelihat diri gue sekarang, oh yang bikin gue selalu ada ketika gue masih bermanfaat buat orang lain, gue akan terus lakukan dan gue akan selalu nagih. Hmm. Karena itu kayak lebih dari sekedar revenue yang lo dapet. Hmm. Akhirnya lo menjadi manusia seutuhnya gitu lah. Manusia yang bermanfaat kan manusia yang beruntung adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain, katanya gitu kan. Hmm. Jadi gue coba ngikut ke sana, itu bahan bakar gue ternyata. Hmm. Nah, Hmm. kalau lo tanya apa lagi gitu yang dimulai, gue pengen punya soul di setiap apa yang gue lakukan, jiwa. Ya kayak kita deh, kan zaman dulu kerja, lo kan maju tak gentar membela yang bayar kan gitu. Betul. Dimana lo jualan apa dia yang Betul. gitu yang kita bela. Nah, ketika lo punya company sendiri, lo berjualan, lo berdagang dengan customer lo, Ya. lo berhubungan baik dengan supplier, Hmm. itu tuh somehow lo harus bisa punya banyak point of view gitu, memperkaya diri lo, dan lo terus belajar untuk bisa mengerti banyak orang sampai pada akhirnya intuisi lo terlatih untuk bisa membaca marketnya kemana, tapi dengan cara lo Hmm. sendiri gitu. Kayak apa yang pengen lo solve problemnya dengan hadirnya kopi ini gitu. Oh, gue waktu itu pertama kali gue bikin 2 sama partner gue Aldi, gue bilang gue ngebaca riset kan dulu zaman kita di FFBG banyak banget riset, Semua riset selalu keluar banyak banget. nah, yang nggak bisa dibeli sama UMKM. Ya. Since gue pindah, gue masih punya privilege itu, teman-teman gue yang masih sana, gue minta Bagi- riset dong, apa ekonomi look bla 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 bla. Sampai akhirnya gue ketemu 2013. Ya, 2013 itu kayak 5 tahun ke depan akan seperti apa dan lain sebagainya. Waktu itu disebutin di kota-kota megapolitan itu akan dibutuhkan third place dia bilangnya. Jadi setelah rumah, Tempat orang kantor duduk. sama ini tuh in between antara kantor sama rumah, dia cari pelarian gitu. Dan sampai sekarang ternyata masih berlaku gitu. Orang makin stres, orang masih makin banyak yang ada isu mental health lah dan lain-lain, orang lebih paham dan lain-lain gitu. Jadi itu yang akhirnya menjadi langkah awal gue. Oke, gue mau datang sebagai tempat yang bisa santai aja di sini. Mungkin kopi gue bukan yang paling enak, tapi lu bisa ketemu gue, kita ngobrol. Dan itu yang secara tidak sadar ternyata di setiap yang gue lakukan itu yang gue tanamkan gitu. Di warkop, terus di bisnis gue yang lain gitu. Gue harus ngerasa segala sesuatu yang dibikin dengan hati itu akan sampai ke hati yang lain. Anjay. Ada koin gak sih ini nanti? Ada koin-koin kayak TikTok gitu. Bar, tapi maksud gue ya, Bar, kan ya gue kerja pindah-pindah banyak juga. Tapi kan di gue juga sebenarnya gue melakukan banyak hal untuk berguna bagi banyak orang. Yes. Maksud gue tim Agree. gue Ya. tim gue kan ya lu tau lah banyak gitu. Ya kan kalau kita diskusi nih, Ya. misalnya kita ngobrol gitu ya, selalu kan kalau misalnya gue nanya di warkop nih kenapa sih harganya gini-gini murah, tapi apa namanya lokasinya Panglima Polim premium, ya. siapa sih orang yang mau datang Ya. nongkrong. Ya. Terus kan lu selalu nanya gue, lu kenapa nggak
nggak masuk sih, nggak coba Iya, sih, iya, nggak iya. coba sih apa gitu kan. Mahal gitu kan. Mahal, belum siap miskin Iya, gitu iya, ya iya, kalau lu bilang tadi. Ya tapi lagi-lagi ya Mar, perubahan perilaku konsumen yang mungkin lu bisa baca tren. Tapi kalau lu nggak pernah punya privilege baca tren gitu ya. Kalau di gua nih misalnya, gua kan semudah kayak misalnya gua nyari coffee shop ada berapa banyak gitu di sini kan gua segampang gua tulis coffee shop selesai. Yes. Nah, kalau Di gua di lo nggak ada. Apa yang gua lakukan gitu kan. Mm-mm. Dulu ya. Jadi karena beruntungnya menjadi pengusaha dengan basic karyawan adalah gue tahu struktur untuk sebelum melakukan sesuatu. Kayak ya bikin brand strategi misalnya kayak gitu kan. Itu kan ada several faktor yang harus kita lihat gitu. Kita di UMKM nggak punya tuh privilege untuk bisa baca tren atau Betul. mahal banget gitu. Nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita bisa apa bahasanya? Kalau zaman dulu tuh turus, zaman sekarang apa ya? Yang satu orang datang, dua orang Ya lu datang. checker sendiri. benar-benar sendiri. Iya, itu bisa dilakuin. Cuman masalahnya karena gue tahu fundamental thinkingnya dari riset itu seperti apa, gue bisa ngelakuin itu. Cuman banyak teman-teman mungkin dulu zaman gue mulai ya, itu belum kepikiran gue mesti ngapain ya, mesti nanya sama siapa ya gitu. Nah jadi riset emang susah, tapi kita bisa lakuin dengan jajan ke tempat orang, ya udah observe aja. Itu tuh bekal pertama menurut gue. Observe tuh ngelatih kalau ini toko lu atau kalau gue bikin sama percis kayak gini gitu. Apa yang jadi pembeda? Orang kopinya sama, oh di meja itu belinya 2 kopi sama 1 roti, yang itu ini, lu bisa hitung kan? Betul. Lu 1 jam, lu kebayang, oh revenue lu segini. Oke, sepi. Kalau ngobrol sama barisannya, sepinya sekian. Oh ya, 12 jam buka, kurang lebih segitulah gitu. Oke. Itu awal menurut gue. Oke. Gantian lu nanya gue. Lu jangan ngomong yang nanya. Ya, pakai kita ngobrolin apa gitu ya. Oke. Nah, dari sisi gue ya, banyak banget selama gue, yang gue juga pengen tahu ya dari sudut biru, sudut merah gitu. Lu merah ya, gue biru ya. Dari sudut biru adalah gue ngelihatnya vendor atau supplier atau principal masih banyak yang transaksional, Yos. Kayak datang salesman, saya jualan ini nih. Gue tuh pengen tahu ada nggak sih di kalian yang riset juga kebutuhan kita tuh apa gitu. Kebayang nggak? Kayak karena kalian nggak pernah ada di Sisi alam kita, jadi nggak pernah tahu mindset kebutuhan kita tuh apa gitu. Padahal sebenarnya apalagi food service itu ya, yang dibutuhkan tuh kayak dokter, kayak lu lagi kenapa apa sih? gitu, ya kan? Nah pertanyaan gue, kenapa nggak banyak yang ngelakuin itu gitu? Kenapa lu datang, Pak butuh ini transaksional gitu loh? Ya kita kan juga bisa ngelakuin itu sendiri gitu. Nah itu why-nya kenapa jarang ya? Mungkin ada 1-2 tapi jarang banget gitu. Apakah di sisi kalian sudut biru ini tidak meriset itu gitu, atau ya emang tekanan bos untuk jualan coy, besok kita gajian gimana gitu? Ya tapi kan, tapi kalau gue sih ngerasa gini Mar, setelah di sini gitu ya, setelah di food service, ya lo tau lah, mungkin kita punya ideal conditions, kita punya ideal training, kita punya ideal salesman, kita punya ideal tim yang menurut kita harusnya 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi kan imagine bahwa lo lagi berhadapan dengan ratusan mungkin ribuan orang yang di lapangan, yang mereka semua dikejar-kejar KPI. Mereka semua dikejar-kejar. Iya kan, lo kebayang ya. Maksudnya as a company gue harus dapat itu gitu. Terus lo kebayang bahwa mereka semua dikejar-kejar PJP, lo tau PJP rute planningnya mereka untuk visit coffee shop gitu. Jadi serba salah, itu satu. Raisa dong, serba salah. Serba salah Raisa. Semua serba salah. Kedua Mar, tapi itu menarik karena nggak banyak, even bahkan nggak usah salesman, bahkan tim gue sendiri gitu ya, tim Tim lu nonton gak nih? nonton pasti.
Dan tapi kan kita misalnya kayak gue dari consumer healthcare, gue pernah di perusahaan consumer healthcare. Sama kan lu ketemu dokter kan? Iya, iya. Orang-orang yang ketemu dokter kan harus bisa ngomong bahasa dokter. Betul. Nah, iya, kenapa nggak diaplikasiin gitu pertanyaan? Ini yang nggak mudah untuk food service. Karena pada dasarnya kita jualan barang. Oke. Di dokter, lu nggak otomatis dokter lu nyuruh dokter beli barang lo. Ini bedanya. Jadi lu agak susah sebenarnya. Bener, lu ngajarin. Lu kalau ketemu owner, lu ngobrol jangan langsung dardor gitu. Tapi pengalaman gua kalau ketemu, ya karena lu owner, gua langsung aja direct. Langsung gitu. aja ngomong gitu. Tapi kalau lu ketemu purchasing, yang lu juga ketemu bahasanya yang profesional ya. Iya. Kan pasti kan ngomong harga berapa ya. Iya, langsung. Akhirnya semua transaksional. Iya. Itu yang bikin beda sih, Mar. Cuman, kalau menurut gue. Cuman pertanyaan lanjutannya adalah, kan lo kerja setim gitu. Iya. Kebayang nggak? Kebayang. Kayak ya oke, kita perang besok. Tugas lo serang si purchasing, lo jagain ownernya, yang lo jagain baristanya. Jadi di segala sisi. Nah, maksud gua karena di kita ya, kita tuh butuh banget bisnis partner sebenarnya. Instead of gua ngerasa juga vendor yang jualan barang doang gitu. Kasih tau gue lah, kisi-kisi jadi gue pusing banget nih gue jualan gitu. Nah, ini juga menarik nih, Pak. FMCG, retail business, you name it, lo punya Nielsen, punya Kantar, punya whatever, insight yang luar biasa, banyak banget teman-teman gue jago-jago lah insight ini. Di food service lo ada? Pernah nemu nggak? Ada nggak lembaga research-nya? Tidak ada. Tapi tidak ada. Sampai sekarang tidak. Mungkin ada, tapi certain industri kayak kopi udah mulai ada, tapi internasional. Ya, betul. Negara-negara luar, Indonesia lokal ada, hampir bisa gue bilang nggak ada. Betul. Tapi yang sekarang harusnya bisa menggetter itu adalah agregator. Betul. POS, agregator, e-commerce, bla bla bla, itu harusnya bisa. Lo kan menjual online juga toh gitu. Hand on hand, ya udah yuk kita ini yuk gitu, doing something. Ini kan sama kalau gue ngobrol sama lo kan sama. Ada banyak teman-teman kita di dunia yang mana nih? B2B, di dunia B2B food service, itu pinter-pinter banget, Mar. Iya. Tapi nggak gampang nge-reach out ke mereka. Sebenarnya dalam tanda kutip ya. Maksudnya untuk ngobrol. Karena dunia beda banget. Betul. Dunia beda banget. Betul. Itu yang gue rasain kan. Betul. Jadi kayak misalnya gue ketemu lo zaman dulu sama lo yang sekarang aja udah beda banget cara ngobrolnya gitu. Beda, iya. Kalau dulu kan nakal, kalau sekarang kan lebih nakal. Lebih nakal lagi. Tapi lebih ngomongin tentang survive-nya perusahaan. Instead of lo ngomongin gimana supaya gajian kita abis ini mau ngapain gitu. Jadi beda lah, Mar. Nah, itu yang gue bilang, gimana caranya kita bisa ngumpulin insight-insight mereka buat dijadiin satu kayak ini kayak gini loh. Kayak kalau di dunia FMCG kan teorinya tuh lahir dari Ibu Maiswara misalnya gitu. Benar. Dari si bapak ini gitu. Nah, ini tuh nggak ada tuh, Mar. Gue sempat kepikiran sih untuk bikin ini tuh lucu kayaknya ya, bikin teori tentang food service, tentang bisnis B2B. Tapi gitu. setuju tuh yang lo bilang, teman-teman B2B ini susah di reach out karena mungkin ketidaktahuan kita. Jadi kayak ada satu barrier yang nggak, ya karena yang ketemu tim-tim doang gitu loh. Kayak nggak ada gathering, pertemuan owner-owner bla 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 gitu. Betul, setuju gue. Males gitu kayak ngapain gitu. Mungkin kalau ada beberapa kayak industri kopi gitu ya cukup guyup. Tapi industri lainnya tutup-tutupan semua. Nah ini cuman sedangkan kalau misalnya mungkin kalau lo di retail kayak ada conference apa, datang semuanya ngobrol bla bla bla, tukar-tukaran CV gitu kan. Nggak ada semua. Oke. Nah, tapi kalau gue ngerasa nih, Mar, kalau ketemu owner-owner, ketemu itu ceritanya semuanya kayak COGS. Gue mau harga lebih murah. Karena cost gue gila banget nge-running bisnis gitu. Tapi sebenarnya PR-nya apa sih, Mar? PR-nya daya beli masyarakat. Ini kita ngomong sekarang ya? Iya. Secara nggak langsung, sebenarnya gue ngerasa 2025
2024, 2025, sekarang bahkan 2026 itu lebih parah dari COVID. Gua ngerasanya ya. Oh wow. Di apa ya bahasanya ya? Di lini masyarakat gitu. Kayak gua ngelihat nih ya. Dulu. Tapi toko kopi buka terus. Iya, tapi nggak semuanya cuan. Kalau lu ngelihat gitu kayak hijau atau enggak, karena kebanyakan dari kita juga nggak punya. Contoh ya, ownernya jago, timnya nggak jago. Ada yang masih blek gitu loh, akunting nggak punya, karena nggak mampu bayar. Akhirnya I see. semuanya dipegang sama owner gitu. Kalau ownernya punya kenalan network banyak, mungkin kecap sana sini gitu. Tapi ketika kita ngomongin bisnis, nggak bisa gue ngegaji akunting yang kaliber A gitu. Kalau lu kan bajak, gaji lebih gede gitu. Karena lu punya jualannya gampang. Kalau kita kan mikirin bottom sama top juga gitu. Jadi menurut gue ya sulitnya di situ gitu. Sulitnya di situ. Tadi sampai mana ya? Sebenarnya PR-nya daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat tuh menurut gue lebih parah dibanding COVID. Karena orang tuh nurunin takut gitu. COVID tuh bikin kita trauma kayak nanti kalau kejadian lagi gimana ya. Jadi yang di spend tuh benar-benar terbatas gitu. Udah gitu menurut gue di B2B winter tuh pengaruh banget gitu. Dulu kan yang jor-joran orang-orang itu gitu. Ya. Bonus apa jajan, kopi, bar, dar. Sekarang mereka nurunin, tetap selebrasinya ada, mereka tetap ngerokok, mereka tetap ngopi, mereka tetap nongkrong, tapi turun dikit. Mungkin yang tadinya Starbucks jadi Tuku, yang tadinya Tuku jadi Lawson, Family Mart gitu. Tetap selebrasinya tetap ada. Kebayang gua. Tapi diturunin, tadinya Marlboro jadi Camel gitu. Itu kejadian gitu. Dan sekarang orang kalau lo perhatiin pasar tuh back to basic. Orang comfort food lagi naik gitu. Kopi hitam. Terus sekarang yang main di industri hiburan malam mulai turun, yang naik olahraga gitu. Wellness naik gitu. Nah, itu tuh shiftingnya terlalu cepat gitu loh. Jadi buat orang-orang yang nggak punya, yang tadi lo sebutin, di lo banyak orang yang analisa, di kita nggak ada yang analisa. Kalau ownernya pinter mungkin dia bisa cepet gitu turnaroundnya gitu. Itu yang jadi. Ya itu kan kalau misalnya ngobrol, kan lu ngalamin di mana? Kalau bilang tadi orang susah, apa namanya, hire nggak gampang, hire orang yang mumpuni nggak bisa bayar. Terus mungkin ownernya pinter tapi timnya bleh gitu. Tapi kan sebenarnya, tapi dari food service ya Mar, kan gue beberapa kali suka bantuin atau ngobrol sama owner gitu. PR-nya mereka tuh operation, finance, atau sebenarnya orangnya Mar, yang nggak nemu orang yang pas aja gitu. Nggak nemu orang yang pas. Oh jadi PR-nya itu sebenarnya sumber daya manusia. SDM. Ya karena itu gue bilang kayak ini pintar, dan udah pintar biasanya ada orang-orang misalnya kaliber kayak lo gitu ya. Kan gue pernah Amin. Yes, bantuin gue gini, cuman kan gue gak bisa bayar. Biasanya convertnya tuh share. Jadi yang pintar udah punya jagoan masing-masing gitu loh. I see. Bukan pasar bebas yang bisa gue bidding tarik sana sini, kecuali ya pemain-pemain gede gitu. Ya gue nggak tahu apakah dari sudut pandang lo ya. Apakah lu tertarik untuk menjadi advisor mereka gitu? Karena banyak permintaannya sebenarnya. Cuman lagi-lagi kita nggak pernah kenalan nih. Ketemunya di mana? Nggak pernah. Bener. Syukur-syukur. Oh, karena gini, lu kalau ke coffee shop ngomong nggak? Saya kerja di sini. Enggak dong. Enggak. Nah, bener. jadi YTTA yang tahu aja. Bener. Ya itu kan? bisnis F&B ya? Iya. YTTA udah YTTA, paling YTTA selalu aja, udah. semua orang ngomong itu. Iya. Jadi itu sulitnya. Jadi gue malah berharap ketika lo kenal, udah misalnya lo di B2B kenal banyak teman-teman dari F&B atau apapun industrinya, justru kita butuh kalian untuk bisa nge-reach out kita jauh lebih natural. Kayak tadi kita obrolan di belakang ngomongin Aldi Taher itu kan orang-orang kayak gitu tuh enak tuh di reach-nya. Jadi nggak canggung gitu loh. Kayak pas ngeliat sama, sales director nih, ngomongnya mesti gimana ya? Pasti ada yang kayak gitu. Tapi ketika kalian reach out kita,
itu sebuah kebanggaan buat saya bisa ngobrol sama Bapak gitu. Jadi kayaknya dibutuhkan juga dari tim prinsipal itu bisa lebih open lagi gitu loh. Gue nggak tahu kalau lu kan, gue nggak tahu lu sebagai bos apakah jaim atau karena lu pasti udah pusing kan, kalian udah pusing dengan kerjaan hari-hari. Masa iya gue mesti datang lagi ngobrol sama ini, capek ah gitu. Gue udah dikejar KPI, bener kayak gitu. Tapi apa lu men-trigger tim lu untuk nggak boleh ngomong. Namanya monet maksudnya. Net gitu. Net. Lu main dong sama itu, lu ngopi biasa di situ, ngobrol lah gitu. Lu nyuruh nggak sih ke tim lu gitu? Gue juga pengen tahu sih kayak, ya tadi kan lu bilang ya karena kita udah disikat sama KPI dan lain-lain. Cuman kayak apa nggak bisa dibikin tambah satu KPI-nya adalah lu menambah link owner-owner yang lu kenal. Ya, on the way, Mar. Karena gue selalu bilang bahwa bisnis B2B atau dalam tanda slash gitu ya, food service, belakang itu service. Ya. Jadi dekat dengan hospitality. Iya. Tugas kita adalah service. Jadi itu yang gue selalu bilang sama tim gue. Jadi pun gue kalau misalnya gue pergi ke area-area yang kecil-kecil atau ke coffee shop yang kecil-kecil, gue jadi pasti akan duduk dan akan ngobrol. Karena menarik sebenarnya ceritanya yang selalu gue bilang, kenapa itu juga salah satu kenapa ada segmen podcast ini gitu. Oke. Karena untuk ngebuka nih. Untuk ngebuka, karena kalau gue ngobrol di coffee shop kecil aja gitu. Dan itu ceritanya bisa banyak banget tuh. Parah. Dan cerita mereka tuh bukan yang gampang lo temuin di retail kalau real banget gitu. Iya, ini sangat di depan mata, gimana cara mereka survive gitu. Dan gimana mereka bisa didik barista yang tadinya nggak tahu sampai jadi jago, terus bahkan mereka ikhlas baristanya bikin lagi gitu. Jadi itu kenapa gue pengen punya kayak gini lah, ngobrol-ngobrol ini. Pun tim gue sekarang semua harus ngerti kopi. Terus kita juga gue ngerasa bahwa kayak kita harus punya orang-orang teknikal, dalam tanda kutip teknikal tuh kayak barista beneran, mixologist beneran, yang supaya ngomongnya nyambung, kayak dokter kan, kayak dokter. Itu sih, Man. Ya penting. Tapi itu udah mulai berarti. Mulai. Jadi udah nggak bisa lah di treat bisnis ini tuh nggak bisa di treat sebagai bisnis ini kali ya, Mar, nggak bisnis retail. Iya. Tapi pertanyaan gue ya, kan gue nggak tahu apakah kan kalau kita dulu di retail tuh ada GT, MT, GT-nya ada yang paling lower gitu. Nah kalau di B2B, lu ngelihat, lu men-service sejauh mana sih? Maksudnya gini, karena ada beberapa, kayak contoh gue di Warkop sekarang ya. Gudang gue kecil gitu, gue bukan nggak mau beli, naruhnya di mana gitu. Sedangkan dari elunya nggak bisa satu karton gue anterin gitu. Kebayang nggak? Iya, ngerti. Pada akhirnya gue beli di pasar yang harganya lebih mahal. Betul. Gitu. Padahal gue butuh harga kalian gitu. Apa solusinya dari lu gitu? Kalau ya gue nggak tahu. Kalau lu dari kantor lu mikirnya cuan, mungkin ya gue beli aja. Yang penting gue udah ngalir ke sana gitu. Ya kan? Ini realnya ya. Real. Realnya lu beli di retail aja lah. Enggak, tapi itu makanya kenapa kita punya distributor, Mar. I see. Iya, kenapa lo bisnis food service tuh nggak mudah. Selalu gue bilang bisnis food service itu kan mirip GT. Bedanya di GT lo bawa 10 karton tapi mungkin lo bisa ecer ke toko-toko, kan di food service nggak bisa gini. Jadi itu akhirnya kita mulai akalin banyak pakai distributor. Kadang-kadang lo nunjuk satu agent yang gitu-gitu. Itu yang sebenarnya supaya harga tetap normal. Lo nggak harus beli di retail gitu sih, Mar. Dan ya itu dipikirin lah, dari kita mah dipikirin, lalunya juga cuman maksud gue dari kan gini, lo udah punya plan nih, lo bilang kalau lo ketemu yang pemain besar, lo udah punya tim lo nih, nah yang kecil-kecil lo kasih distributor. Apakah lo juga mengedukasi distributor untuk melakukan hal yang sama, nge-treatment pemain-pemain besar gitu? Karena justru menurut gue rantainya ini harus estafet nih. Kebayang nggak? Yang jangan sampai
dari kalian yang gede makin gede, yang kecil gitu-gitu aja. Kasihan gitu loh maksud Iya, gua. ngerti Mereka tuh gua. punya hak untuk bisa naik kelas juga gitu. Ngerti. Tapi kalau lu bukan kalau ya mungkin sekarang distributor, cuman distributornya lu bekalin enggak nih supaya punya servis yang sama si bocah-bocah. Ya harus lah, itu kan udah standar sama lah, itu mah pasti itu nggak Iya. mungkin enggak lah, sama lah, pasti sama lah. Pak. Jadi tetap ada staging. Tetap ada dan mereka kan punya bahkan distributor kita tuh kan kalau yang food service biasanya backgroundnya benar-benar distributor food service. Oh, bukan yang dari Bukan misalnya dari personal retail care kita ke suruh sini. biasanya nggak kepegang juga. Ya. Ya gitulah, ya. gitulah. I see. Sekarang kalau ngomongin lu Mar, selain di warkop ini yang lagi lu buat, lu ngapain aja sih Mar sekarang? Gue lumayan konsultan Ngapain? ada masih jalan. Heeh. Tapi gue udah Karena umur gue 28. Beda setahun kan kita. Gue 29. sama gadget gitu kayak enggak, jadi gue banyak sekarang, bukan banyak, gue multi, karena gue semakin nggak tahu kenapa ya, makin sekarang gue makin curious sama, karena gue pernah di FMCG, terus gue masuk F&B, sekarang gue ke sport industry, Sport industry. gue lagi bikin lapangan pedal, sama gue manajerin tim pedal elite buat atlet timnas gitu, untuk compete di internasional. Itu menambah beriringan tadi gue bilang, wellness naik, terus impact ke pola beli masyarakat, Betul. yang KOL yang tadinya transaksional jadi ngikut gitu, akhirnya gaya hidup sehatnya naik dan lain sebagainya. Nah itu gue jadi makin menuhin 360 pengetahuan gue gitu loh. Karena pola pikirnya orang-orang sport, daya belinya mungkin nggak kenal nih lagi rame. Jadi gue pengen tahu mereka tuh kan, kalau kita bahasa gue ya, ketika lo punya brand, Ya. cara paling gampang gimana lo berbicara adalah imajinasikan brand itu menjadi manusia. Artinya Siapa dia? siapa akhirnya? dia, Bentuknya pakainya apa, kayak pakai? gimana, rambutnya gimana, cewek, cowok betul. cewek, ngobrol kayak gimana. Jadi lo tahu mesti ngobrolnya gimana gitu. Ya. Di lo presence lo di sosial media, lo di POS, di Betul. poster dan lain sebagainya, itu runut. Kan kadang sekarang tuh gue nggak tahu lo merhatiin atau enggak, orang tuh apa-apa gimana caranya viral gitu, gimana ini viral gitu. Iya. Orang ngejar virality yang menurut gue nggak sustain gitu. Betul. Padahal yang dibutuhkan soul-nya itu sendiri gitu. Itu yang sekarang gue lagi lakuin gitu. Jadi gue lagi dari sport, terus di warkop gue jalan, terus gue bantuin brand, ada satu brand QSR online di Healthy, Oke. SCMO juga. Jadi ya bukan palu gade ya, gue udah di tahap kayak giving back dari apa yang gue punya gitu. Oke. Yang Oke. kan tadi kita ngomong UMKM ini nggak punya Banget. source untuk kesana. Jadi Banget. gue menjadi martir untuk gue kenal nih siapa, lu mau ketemu siapa, ayo gitu. Jadi gue yang buka-bukain jalan mereka. Nih gue kenal si ini, lu ngobrol. Jadi harapannya balik lagi ke bahan bakar di awal gue waktu berbisnis adalah gue pengen punya impact sama orang lain. Jadi dengan apapun yang gue lakukan, gue tetap punya impact gitu. Oke. Itu sih. Oke. Tapi kalau misalnya kayak gue Mar, kan gue juga waktu itu kan lo bilang tolongin, ya udah yuk mana gitu. Tapi kan akhirnya gue kepentok sana sini ya. Maksudnya kepentok tuh kepentok waktu, Iya. kepentok susah juga nih Iya, ya. iya. Gila ngeliatin PNL 5 Iya, tahun, iya. agak ribet juga gitu. Terus tapi saat ini di level gue ini gitu man, gue udah mulai pengen kesana nih. Gimana cara mulainya orang-orang itu kenal gue Mar? Gimana caranya orang-orang itu kenal lu? Dan mau misalnya Nge-reach lu? nge-reach out ke gue terus bilang, bantuin gue dong. Ini belum ada konten ini penting banget. Ini akan menjadi sumber orang-orang di F&B sana. Nonton ini aja nih. Gue tahu nih nanti
kasih nomornya di sini. kasih kontak person saya. Iya. Bisa hubungi Tapi bener. Ica gitu namanya. Itu menurut gua salah satu solusi Yos untuk orang akhirnya tahu gitu. Mungkin dengan konten lo ini akhirnya terbuka. Gue butuh A, butuh B. Kayak ada satu podcast Ray Jensen tuh. Dia dia kan chef. Dia Betul. ngundang industri-industri. Cuman tetap gue ngerasa ada kayak kalau ada orang-orang kayak lo yang muncul itu semakin kaya gitu loh. Untuk bisa tahu siapa sih bosnya ini gitu. Siapa sih bos ini, mau nggak sih dia gitu. Harapannya mungkin yang teman-teman lo nanti yang diundang ke sini juga welcome untuk melakukan itu gitu. I see. Kebayang nggak? Kan Kebayang. belum tentu Kebayang. lo ajak orangnya mau gitu. Jadi kan akhirnya terfilter nantinya. Kayak, ada Pak Yosi, ada siapa karena jujur gue nggak tahu lu mau atau nggak, lu mau. Cuman teman-teman lo yang masih bekerja di sana apakah mau atau enggak menjadi advisor minimal. Karena banyak loh sekarang kayak beberapa brand tuh kayak Tuku, Pak Aryo sekarang komisarnya. Jadi kayak itu memperkuat UMKM kita loh gitu. Terus Pak siapa yang Sarhut Budi Isman itu juga jadi vendornya Haus betul. gitu. Jadi tapi kan dia brand-brand itu beruntung karena Pernah mungkin kenal. belakangnya Betul. orang-orang FMCG gitu. Betul. Nah sekarang gue nggak tahu PR podcast ini gimana ngebuka mata dari sisi lo, dari sisi kita pelaku industri untuk terkoneksi dengan cara yang paling casual sebenarnya. Nggak harus kaku lah gitu. Banget. Karena ya industri kita di F&B gitu kan casual banget kan. Ngomongnya ya kayak lo ke GT lah. Iya. Kalau di Ya kayak kebayang gua ketemu lo, terus habis itu ketemu teman lo yang di Madinah gitu. Ya. Kan sesimpel itu. Iya, gitu. iya. Ngobrol-ngobrol tahu-tahu ternyata kok iya. bisa dikerjain nih banyak gitu yang bisa dikerjain gitu. Iya. Ngerti gua. Iya. Nggak mau minum dulu. Enak. Haus kali. Lu nggak minum? Udah sih barusan. Ikut gue yang tuang Masih ada. Wah, kemanisan. Nah, kalau dari gua ngelihat lo sekarang gitu ya Mar, dengan segala project B2B, project food service, terus ngomongin banyak banget di luar sana, mungkin owner-owner UMKM terutama yang berusaha nge-reach out. Tapi emang di industri F&B atau B2B food service lo, orang-orang yang di atas sana yang punya brand besar, punya brand gede, emang nggak saling tolong menolong, Mbak? Saling kok, tapi nggak semuanya. Maksudnya gini, Oke. tergantung industrinya apa. Oke. Dari pengalaman gua berteman dengan certain people gitu ya, yang paling guyup tuh kopi sebenarnya. Kopi Kopi itu sangat semua open, orang kenal, semuanya saling bantu, kenal each other, betul. kurang susu bantu kirim-kiriman, Ya, apa betul. segala nanti balikin lagi gitu. Cuman gua karena belum pernah kayak industri alkohol dan lain-lain, apakah seguyup itu atau enggak? Cuman mungkin sekarang kayak restoran sih agak tertutup sih kayaknya menurut gua. Okay. Menurut gue ya. Iya. Karena mungkin kayak misalnya dia pengen tahu COGS gitu. Nggak mungkin bos dikasih tahu gitu. Nggak kayak mungkin ngasih tahu nasi atau goreng misalnya berapa goreng, gitu ya. pakai bahannya apa, nggak mungkin gitu. Terlalu sensitif kayaknya. Tapi kalau misalnya kayak ada industri night dan lain-lain, mungkin chef-chefnya tuh sekarang lebih guyup. Kalau chef jatuhnya chefnya. Chef sama kayak barista. Barista tuh guyup, chef Betul. tuh guyup. Makan sekarang Oke. yang gue seneng chef itu udah bener-bener menjadi sebuah pekerjaan yang bukan kelas 2 lagi gitu. Banget. Yang udah proud and loud I'm Banget. chef gitu. Banget. Udah kayak Banget. gue bangga banget dan gue seneng ngeliat itu gitu. Kayak akhirnya Indonesia ada di level seperti itu dan pekerja-pekerja industri di B2B atau F&B menurut gue sekarang naik kelas gitu. Kalau dulu kan malu Sekarang ada kerja di restoran. asosiasi, Iya. Sekarang gue jadi chef barista tuh banget, bangga dan barista mereka gila. bahkan tampil keren gitu. Benar. Nggak kayak ya Lain lah, pramusaji dunia biasa lain, gitu ya. misalnya kayak mereka Dunia lain. bangga gitu, ada kebanggaan itu yang penting sih menurut gue ya. Jadi saling bantu ada, yes. Cuman lagi-lagi kita tetap butuh insight kayak waktu pas pandemi ya. Kita gelagapan. Ini nggak ada yang tahu risetnya gimana nih? Apa segala Mau macam. sampai- iya. Akhirnya kita ketemu, terus gue nanya sama orang Nielsen, apa sih gimana yang tahu
kita bawa bikin Zoom meeting gitu. Dulu tuh sampai seguyup itu. Tapi pas sekarang mungkin udah ugal-ugalan supaya wah gimana caranya gitu. Dan sekarang cara berdagang juga sangat nggak semudah dulu ya. Sekarang Bedanya apa, Mar? sekarang tuh banyak faktor. Dulu gue ngerasa Twitter terus sekarang thread itu ya udah buat hahaha aja. Tapi sekarang justru itu menurut gue jadi salah satu mesin yang ngedorong untuk jadi conversation yang pada akhirnya Jadi orang akan ngelihat ke sosial media, ke YouTube dan lain-lain. Bahkan gue beberapa kali ngelihat tweet-tweet ini tuh kayak sengaja dibikin untuk ngetes. Kalian lu tadi nanya kan, lu ngetes lu gimana? Sekarang tuh banyak pelaku MVP ngetesnya di tweet dengan akun anonim, tapi dia bikin sebuah Apalah, keyword cerita. apapun tentang apa yang mau dia riset, nanti muncul kayak Yang nimpalin menurut gua, menurut gua rekomendasi bantal paling enak adalah A. Gitu. Nah itu tuh bikin curiosity orang-orang jadinya digging lebih dalam dan lain sebagainya. Jadi ini yang beda gamenya menurut gua. KOL iya masih, cuman orang udah pinter sekarang kayak dibayar gitu. I see. Kebayang kan? I Jadi see. balik lagi sekarang brand itu harus punya value menurut gua. Nah kadang itu banyak yang lupa juga kan, mungkin sekarang banyak orang pengen punya doang ya. Maksudnya kayak Banyak. ya kalau bikin sih Banyak. gampang Gampang, bikin gitu. banyak. Cuman mengelola bisnis yang lo bikin Heeh. sehingga paling tidak sustain di atas 5 tahun jarang adanya, kecuali pemain-pemain besar gitu. Cuman ya itu kok gue berharap kolaborasi antara teman-teman retail dan orang-orang yang baru merintis itu benar-benar kejadian sehingga tidak kasar apa ya, yang tumbuh itu tetap tumbuh besar gitu loh dan naik kelas terus gitu. Karena susah banget kita kalau nggak ada bantuan ya riset, ya bisnis partner yang gue bilang. Kita butuh kalian sebagai bisnis partner, bukan cuman transaksional doang gitu. Betul. Jadi dikit-dikit gamenya harus kita rubah bersama gitu. Ya dengan apa ya, dengan podcast ini. Nggak maksudnya Semoga podcast bener. ini tujuan Tapi bener mulia loh. ya, mempunyai tujuan bisa mulia jadi nih kita nih. orang yang ngeliat kayak keidean nih, coba deh kita bikin dari podcast jadi satu gathering, dari gathering kan itu kan roots kan akhirnya Banget. gitu. Banget. Gitu. Banget. Tapi berarti kalau gitu Mar, sosial media adalah peringkat 1 untuk lo misalnya introduce your business di food service. Apakah KOL yang gue bilang YTTA itu udah hampir nggak relevan di bisnis ini? Karena kalau di gua kan ngerasanya kayaknya KOL YTTA masih lumayan deh. Sebenarnya Gitu. gue nggak ngomong nggak berguna, tapi sekarang banyak faktor akhirnya dan sangat selektif siapa yang ngomong dan kontennya seril apa. Orang udah milih Ngerti. gitu. Kebayangkan Ngerti. kayak Ngerti? kayak konten-konten TikTok si apa tuh yang Salim di Blok M. Ya itu sih Yeah. itu kan anjing. Dia cuma salim-salim doang tapi ngejahit di ujungnya ada Yeah. brand gitu. Ya. Gue suka karena jualannya nggak hard selling gitu. Anjir ya udah keinget pada akhirnya gitu. Nah, itu kan akhirnya kita sebagai UMKM atau lu sebagai brand juga ketemunya tuh harus benar-benar real dan soulful gitu loh. Yeah. Kayak nggak Bukan hard selling gitu. Itu menurut gue kayak tetap nomor 1 sosial media iya. Tapi sosial media itu banyak lagi turunannya gitu. Nggak cuman kita sekedar posting doang gitu. Harus ada ya sekarang konten pilar dulu cuman foto, video apa, sekarang harus ada edukasi, Iya. ada apa DIY, harus ada api. Kalau enggak orang ya udah nggak ada engagement. hilang aja Iya, udah. engagement hilang. Cuman posting doang tapi nggak ada engagementnya doang gitu. Gitu. Oke. Mungkin kalau kita ngomongin kan udah panjang lebar nih kan ngomongin. Kalau misalnya gua mau bikin nih. Mar, gua mau bikin satu konsep slow bar. Oke. Duduk, bisa cerita-cerita yang lo ceritakan sebenarnya di ujung ini kan udah pengen cuman Di ujung doa-doa. di ujung Sal Priadi. di ujung
di ujung cerita gitu ya. Di ujung umur yang udah hampir pensiun gitu ya. Di ujung yang hampir pensiun tuh kan pengen ini kan Mar, pengen punya tempat ngobrol sama orang. Sebenarnya cerita-cerita kan. Kebayang. Tapi kan sambil ngopi kayak gini, Ya. kayak kita ngobrol ini gitu. Itu kan sebenarnya yang pengen gua kerjain gitu. Apa sih Mar? Selain api yang lu ini kan api gua udah ada nih gitu. Gua udah punya nih apinya, gua kayaknya api gua nih udah ada nih gitu. Obornya sih nyala nih. Iya. Apa sih? Untuk mulai pertama Iya. kali injekin gitu. Iya, Modal pasti ada dong. Kalau Modal udah mau ada. pensiun kan modal ada banyak lah. modal. Oke. Tapi seberapa gede modal yang harus lu punya? Gede, Yos. Sekarang banyak Harus loh. bisa running setahun rugi, 2 tahun rugi. Jadi jadi slow bar ini kan banyak muncul di kota-kota kecil. Betul. Jogja, Awalnya Bandung, iya. betul. Terus Malang, Malang, betul. yang memang muncul dari kebiasaan santai, orangnya, betul. Kayak warkop gitu. Betul. Jadi itu kan sebenarnya kan kalau tanya mulainya gimana, lu stay low aja dulu. Stay low. Lu stay low nggak harus yang ekstra. Effort Wah, untuk ini, sosial media, whatever ini. itu. Karena orang akan ngelihat, misal ya, Hmm. lo contoh deh bisnis bakmi deh, Yos. Hmm. Kita ke Roxy gitu. Hmm. Yang jaga dari zaman dulu sampai sekarang nenek-nenek oma-oma yang sama masih manual, tapi dia bisa inget siapa yang datang. Kebayang nggak? Masih. Lu siap nggak untuk kayak gitu? Kalau lu bilang kayak perlu modal sebesar apa? Ya tergantung lu mau bikin yang kayak gimana. Mau yang lu cuma jadi bos ngajak ngobrol tamu, atau lu yang hadir Dan termasuk karena itu beda banget energinya. Gue Oke. percaya banget ketika ada ownernya, Hmm. Mas beli apa? Cobain yang ini ya, gak usah bayar nih, saya kasih. Hmm. Simple. Experience. Small token. Lu jual Experience. experience. Kayak, Cir, si ini dulu sales director ini tapi bisa bikin kayak gini. Semua kopi rasanya sama menurut gue ya, at the end. Bener nggak? Ya, Nggak, kalau bukan lu ketika lu udah nyobain kopi yang udah paling enak, sisanya udah cuman ngobrol sebenarnya. ngobrol, iya, experience yang ngebedain. Ya. Karena menurut gue setiap tempat itu, gue punya prinsip ya, setiap tempat itu akan sama aja. Yang membedakan adalah orang yang menyapa lu ketika datang dan orang yang mendoakan lu ketika lu pulang. That's it. Nice. That's yang bikin orang akan terus balik lagi. Karena kayak balik lagi. Nggak, gue di sini aja, gue kenal sama si A. Kayak, Mas Yosi, long back lagi nih. Lu ngajak temen lu, bangga dong kayak gue. Kenal. Iya. Itu menurut gue salah satu kadang orang lupa ketika berbisnis dia buat apa gitu. Kayak gue kenapa Walaupun lu nggak nanya, gue pengen ngasih tahu ya. Nih. sorry gue NPD ini sebenarnya. Nggak. Kenapa gue pada akhirnya kembali membuka warkop di Jakarta? Iya, selain gue cari cuan, iya jujur cari penghasilan, tapi di luar itu adalah gue pengen warkop NYC ini jadi wadah buat orang-orang. Kan lu bikin podcast ini salah satu edukasi buat orang-orang yang gue pengen tahu si A, si B, si C lewat sini gitu. Ya. Nah gue pengen jadiin warkop itu wadah orang-orang yang kadang gini suka nge-DM gue, Mas saya pengen ini, nanya dong bisnis ini gimana ya mulainya. Sama kayak pertanyaan lo kayak gini, cuman banyak orang-orang yang nggak ngerti mesti kemana gitu. Mungkin kalau orang nonton podcast kan nanyanya di kolom komentar gitu. Ya. Kan tugas admin yang susah untuk Susah, ngebales-balesin. bales-balesin, Nah mereka butuh ketemu langsung, dan gue menjadikan itu sebagai oke, lu kalau mau ngobrol ketemu di warkop, yuk lu jajan aja, nggak usah bayar. jadi tempat. Jadi itu benar-benar jadi ajang gue untuk giving back dari apa yang gue dapat gitu. Ya kebayang kayak kalau waktu gue datang Iya. ketemu orang ini, Iya, ketemu orang iya, itu iya. banyak gitu, Iya, ngobrol iya. sana Iya. sini, ngobrol sana sini. Ya, Dan justru menurut gue ketika misalnya gue nggak tahu ya tim lu sesering apa datang ke tempat-tempat itu tuh tempat ngobrol paling real yang tanpa lu menanggalkan semua status lu. Ya. Misalnya di warung kopi, di coffee shop Banget. yang guyup gitu, misalnya Iya. slow bar gitu. Ya. Gue nggak peduli lu siapa. Ya. Duduk bareng, gue bayar Ngobrol. sama kita. Ya. Kebayang kan? Jadi Ya. kalau lo tanya mulainya gimana, ya lo jadi Yosi aja. Ini kedainya Yosi lo. Nggak ada keharusan harus A B C gitu. Tapi
kalau lu nggak kasar ya, lu Iya. bisa kalau lu nggak suka ya ini kedai gua gitu. Tapi kan at least produk lu udah bener dulu gitu. Iya. Jadi yang jelas produk lo harus bener. Betul, pasti. Produk tuh bukan hanya barangnya, bukan Bukan. hanya kopinya, as a whole as a produknya. whole, iya. Iya. Konsepnya harus benar. Iya, iya. Terkonsep. Nggak asal taruh, tapi nggak ada meaningfulnya nih. Kenapa ditaruh gini gitu? Iya, Cuman, iya. oh pajangan di rumah saya aja ada burung cendrawasih biar dibilang orang kaya gitu. Gading gajah Iya kan, gajah. yang udah dilarang gitu. Oke. Ya. Gitu. Emang lu mau bikin? Mau. Kenapa? Em, Selain lu pengen ngobrol dan lain-lain, karena gue kebayangnya tuh capek loh, Yos. capek gue. Capek banget. Gue ngerasa sih. Tapi kan gue seneng ngomong kan. Nah, Gue seneng ketemu orang banyak. Dan kok gue ngerasa ketika gue ketemu sama slow bar karena kebetulan gue karena Nah. jual susu kan, jadi kenal beberapa orang-orang kopi yang slow bar gitu. Kok nyenengin deh. Bahkan gue pernah, misalnya contoh gue pernah ke Wonosobo. Tuh ruko satu ruko doang kecil gitu kan. Ngobrol sama baristanya. Tuh baristanya tuh yang punya bukan. Tuh dia tuh nih. Jadi yang ownernya lagi main kartu sama temen-temennya. Terus kita ngobrol aja. Dan itu gue spend mungkin karena kopinya nggak mahal juga ya gitu ya. Mungkin 250.000, gue beli 3 kali 4 kali gitu ya, 300.000 gitu. Tapi ngobrolnya tuh kok ngalir. enak ya. Iya. Kok ketika lo punya tempat dengan konsep yang seru ini, terus kan gue tanya tapi kan, ini making money atau menghasilkan atau enggak sih sebenarnya gitu. Apa coba? Dia bilang karena ini konsepnya adalah ngobrol. Jadi gue nggak terlalu peduli sih sebenarnya dapat uang atau enggak. Nah itu sebenarnya balik lagi ke tujuan lo, apa yang gue bilang apinya. Karena kadang ya yang bikin kita ngerasa lo adalah ekspektasi. Bener. Karena orang pengen dapat duit kan. Iya. Dengan bikin konsep N.B, orang pengen dapat duit, Mar. Pengen Tapi itu nggak bisa dibilang keren. ditutupin. Ya Mar. sah gitu, sah. Tapi kan kalau buat pensiunan, misalnya lu Pensiunan. lebih Tua banget kayaknya gue. lebih Iya, lelo lebih lagi lelo, gitu. betul. Kalau lu emang mau ibarat kata, gue nggak tahu teman-teman di B2B itu pengen berbisnis tapi dia nggak punya waktu, biasanya invest aja kan. Iya, betul. Yaudah gue chip in deh. Heeh. Tapi dia as a part of owner gitu. Heeh. Tapi kalau kayak orang yang mau terjun langsung butuh waktu atau dia hadir di toko tersebut, karena kan kayak yang di Wonosobo itu ownernya ada di situ sambil main, jadi kayak feels home aja gitu kan. Iya. Jadinya Iya. orang pun yang datang kayak ih seru banget nih gitu. nggak ada barrier gitu, nggak ada batasan. Jadi objektifnya apa dulu, Ya. lo harus ketemu Ya konsepnya apa konsepnya mau dulu, kayak gimana. sehingga lo bisa ngasilin produk yang benar. Betul, produk nggak cuman Iya, produk as Ya, a whole ya, ya, maksudnya ya. servisnya Ya, semuanya lah ya, ya, semuanya. ya. Dan ketika itu dipasarin dalam tanda kutip apapun bentuknya, Ya, nanti mau social sosial media, media, mau apapun ya. itu, paling nggak lo jualan yang benar. Betul, bahkan banyak kedai-kedai kopi slow bar sebenarnya sosial medianya nggak begitu jalan, Banget. tapi dari mulut ke mulut. I see. Kebayang kan kayak Nah, misalnya orang Wonosobo, lo tau toko kopi itu dari driver misalnya. Ya, Pak, kopi enak Banget. sini mana? banget. Ada Pak, jagoan saya nih Ya, gitu. banget. Dia itu marketing affiliate hitungannya gitu, Ya, low ya, ya. cost gitu, Ya, iya kan? ya. Kayak gitu. Jadi ya be it aja, be real dan jalan sih menurut gue. Oke. Iya. Apalagi misalnya kayak Tapi apakah tempatnya ngaruh kalau di Jakarta? gue bisa bilang enggak. Contoh ya, Heeh. kan gue ngekos ya Heeh. di Abdul Majid gitu ya. Heeh. Ada satu tempat tuh nggak pernah rame. Misalnya mati tiba-tiba dirubah jadi satu coffee shop. Gue bilang, wih brand tertentu ya. Wih penasaran gue nih rame atau enggak. Tiba-tiba rame banget. Itu tempat gue nggak memenuhi standar bakal rame menurut gue. Karena jalan alternatif yang rame setengah mati, rame pol. Tapi akhirnya gue tarik mundur. Dia mulainya dari gerobakan, dekat dengan pasarnya dia. Ketika dia menghadirkan sebuah experience yang besar tanpa merubah harganya, Calf. Oh, Calf yang Iya. di jalan itu. Iya. Kan kadang Berapa bener? kayak Holy Wing bikin new rules dan lain-lain yang party halal. Itu kan sebenarnya ada tuh
orang-orang yang pengen party feels like party tapi nggak alkohol gitu. Sama Kauf tuh menurut gue yang di Majid itu menghadirkan kafe murah tapi fasilitasnya kayak kafe mahal betul, gitu. mahal, Jadinya betul. orang happy, pasar mereka happy untuk hadir di sana gitu. Oke. Mar, thank you ya Mar. Thank you. Kita udah thank you. ngobrol-ngobrol sama-sama. Thank you. It's pleasure buat saya hadir di sini. Iya, Energinya kerasa seru sekali. seru ya. Seru. Tapi kalau mungkin terakhir kalau lo bilang tadi mungkin pesan-pesan buat orang-orang yang mau mulai atau owner-owner yang sekarang lagi jatuh, owner-owner yang baru mau mulai, pesannya apa sih Mar buat mengarungi dunia ini yang nggak gampang loh. Food service, F&B itu nggak gampang. Apa message-nya Mar? Aduh, ini dalam nih kalau ini. Hidup tuh nggak selalu ada di Jangan nangis, biasa aja. roda yang paling atas ya menurut gua. Kayak gua I've been kayak 10 years naik turun gitu. Gue percaya ketika satu pintu tertutup akan ada pintu lain terbuka gitu. Oke. Dan gue percaya ketika apa yang lo tanam itu yang lo benih. Terbalik. Lo yang tanam lo Iya. tuai. Salah ya? Kalau lo yang tanam benih lo Biar nggak ambil. terlalu serius, Iya, iya, Yos. itu Kalau betul. nggak nangis kita, Iya, itu ya betul. kan? Apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Iya. Itu kayaknya harus banyak ditanamkan di setiap orang, karena yang terlepas yang di awal apinya harus selalu ada. Apa sih tujuan lo gitu, niat lo apa nih bikin ini gitu. Itu yang akan selalu ngebantu lo ketika di posisi yang paling bawah gitu. Karena gue believe selama lo berbuat baik, lo akan dapat hal yang baik juga. Dan gue udah ngerasain itu gitu berulang kali pun lo jatuh akan yang lo bantuin gitu. Bahkan even gue pernah dibantu sama barista gue sendiri gitu. Yang dulu udah lama gak ketemu, barista gue ngebantu gue, bayangin nggak? Ketika gue jatuh gitu. Enggak. Iya kan, kayak gila dulu gue nggak gaji dia, tiba-tiba hari ini gue dikasih pelampung sama dia gitu, lagi tenggelam. Siapa yang expect gitu? Dan itu dunia bisnis, F&B. Rodanya berputar, tapi ketika lo tanam kebaikan lo akan dapat lagi gitu. Sama satu prinsip gue, ada banyak cara untuk naik ke atas, tapi tidak dengan menginjak orang lain. Itu sih buat gue prinsip yang harus lo selalu pegang. Oke. Thank you Mar. Thank you, yes. Thank you. Thank you. Sampai Anar. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Itu sesi akhir kita bersama Omar Karim Praminegara. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye bye.